Halo semuanya, hari kedua di Kampung Salaven saya belum ada kegiatan apa-apa. Semuanya masih sibuk mempersiapkan acara adat untuk buka sasi besok. Dan hari ini rombongan tamu dan juga tim dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara dari Sorong akan tiba. Bang Irfan, Kang Agni, dan juga Husein, teman-teman dekan yang sudah berangkat bersama saya kemarin, terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sementara saya ya hanya tim hore-hore aja teman-teman. Pagi ini Bang Irfan mau ngajak saya susur sungai di Kali Kasim. Dia dan tim dokumentasi akan survei lokasi terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan kalau semuanya aman dan besok bisa dieksplor bareng-bareng dengan tamu dan juga tim yang lain. Ada satu tempat di Misol Utara yang menjadi sumber kehidupan bagi warga di Kampung Salaven, namanya Kali Kasim. Sungai ini bukan sekedar aliran air, di sepanjang tepian inilah dahulu nenek moyang masyarakat Salaven hidup dan membangun perkampungan. Konon, bekas kampung itu masih bisa ditemukan hingga sekarang dan menjadi jejak sejarah sebelum mereka akhirnya berpindah dan menetap di pesisir. Hal yang paling membuat saya kagum adalah melimpahnya air tawar di sini. Hutan di sepanjang aliran Kali Kasim ini masih dibiarkan tetap alami. Pepohonan yang lebat menjaga mata air tetap hidup. Dan itu membuat sungai ini terus mengalir dan menjadi tumpuan kehidupan masyarakat hingga hari ini. Dan menurut cerita yang saya dengar, di kawasan ini juga ada Kali Biru, sebuah anak sungai dengan air yang begitu jernih hingga ke dasar sungainya terlihat jelas. Dan di aliran sungai ini juga ada sebuah batu yang dikenal sebagai batu dagu babi. Konon, batu inilah yang dahulu digunakan oleh para leluhur untuk memprediksi datangnya musim kemarau. Sebuah pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun lahir dari kedekatan mereka dengan alam. Menarik sekali ya. Jadi, mari ikuti saya menyusuri Kali Kasim, menikmati keindahan sungai yang tenang, sekaligus mengenal kisah-kisah lama yang masih hidup di setiap aliran airnya. Let's go!
cakep banget refleksi dari pohon-pohon di permukaan airnya tuh luar biasa. Dan di beberapa bagian tadi aku masih lihat ada apa kabut-kabut itu di permukaan airnya tuh, aduh gila banget. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, sekarang aku ada di Kali Kasim. Ini juga salah satu destinasi wisata yang ada di dekat Kampung Salaven. Nih, experience-nya luar biasa sih. Kita lihat tadi hutan hujan tropis yang ada di sepanjang Kali Kasim ini. Dan menarik ya, masih ada kabut-kabut gitu di sini. Ini healing banget ini kalau kalian menikmati suasana pagi di sini, teman-teman. Gokil. Ini kita mau ke Kali Biru is, warnanya langsung berubah teman-teman. Iya. Kalau dagu babi sebelah mana? Masih ke atas lagi, turun. Jauh ke atas. Oke teman-teman, dari lokasi speedboat kami tadi diparkirkan, kami harus jalan kaki atau trekking menuju ke spot Kali Biru. Kata Bang Irfan sih nggak jauh kok dari sini teman-teman. Tapi ternyata hari ini habis hujan teman-teman, jadi kondisinya licin seperti ini. Dan kemarin tuh saya sempat nanya ke Bang Irfan, Bang, di kesana pakai sandal jepit aman kah? Aman mas, aman. Ternyata Bang Irfan juga belum pernah kesini teman-teman. Jadi kalau kalian mau kesini bawa sepatu trekking deh, lebih aman dan enak. Nah, ini harusnya pakai sandal trekking ini. Nggak jepit. Mas Irfan katanya dekat, pakai sandal nggak apa-apa. Naik sepatu ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi Kali Birunya. Oke teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan dari Kali Biru yang ada di Kampung Salaven. Nah, ini ternyata di sini tuh ada mata air yang mengalir ke Kali Kasim tadi teman-teman. Dan di sini airnya jernih banget ya, masih biru-biru Tosca gitu. Dan ini tuh tertutup hutan hujan tropis yang sangat lebat. Jadi asik sih ini pengalamannya kalau di sini. Bisa berenang-berenang gitu. Dan masih banyak ikan tadi aku lihat, ada beberapa. Saking jernih ya ikannya tuh kelihatan di sini. Jadi pengen nyebur nggak? Oke teman-teman, tidak jauh dari Kampung Salaven yang ada di Misol Utara ini ada salah satu spot yang belum banyak dikenal orang, namanya Kali Biru.
Ini tuh berbeda karakter dengan yang ada di Warsambin ya teman-teman. Lebih rare, lebih natural, dan apa ya, lebih challenging gitu, karena kita berada di satu tempat yang belum banyak diketahui orang. Ini gokil sih, asli. Indahnya Papua. Dan Kali Biru ini berada di mata air, sebuah mata air. Air itu keluar dari balik-balik batu situ. Pengen nyebur jadi. Dan tadi kita lewat Sungai Kasim itu, Kali Kasim itu sudah bagus banget ya, apalagi bisa bermain di sini. Indonesia, Indonesia, keren. Oke, mari kita let's go. Jadi ketinggalan. Aman. Saya tinggalkan kenangan saja. Ini rute menuju Kali Birunya seperti ini. Jadi disarankan kalian pakai sendal trekking ataupun sepatu ya teman-teman. Sendal trekking sih lebih enak, soalnya basah-basah. Karena di hutan tropis ya seperti ini, banyak lumpur, licin. Baru ngomong lumpur langsung kejebros, ya kan? Nih saya jadi sandal jepit. Saya nggak tahu ini medannya seperti apa. Tadi mau pakai sepatu sih tapi licin. Aman. Bagus, kita barefoot lagi. Di barefoot tuh ada ini kan, ada NGO namanya barefoot kan sih. Ini muara dari Kali Biru tadi teman-teman, nggak jauh kok jalannya, sekitar 5-10 menit aja. Tapi itu tadi medannya seperti itu, jadi kalian harus bawa sandal yang proper ya. Kita jalan-jalan lagi di Kali Kasim. Nah ini saking jernihnya kelihatan kan. Nah, dan itu airnya ngalir ya dari mata air tadi tuh. Ini salah satu mata air yang ada di kali ini, di Kali Kasim. Saya tuh masih agak worry ya. Ada buaya nggak ya? Harusnya ada sih, karena habitatnya seperti ini. Banyak kan. Di depan kita ini adalah dagu babi. Kalau dilihat sekilas memang mirip ya, dan ada hal unik lain ketika kita melihat ini. Di situ ada
kayu yang tersangkut itu. Nah itu kalau kayu ada yang tersangkut begitu, artinya musim panas sudah tiba teman-teman. Dan ini kayu yang tersangkut itu susah lepas. Kalau dia lepas berarti musim hujan turun, musim kemarau selesai. Dia sudah tersangkut kayu ini. Jadi ketika mungkin tete dorang bilang tete dorang lihat kalau dia sudah GP kayu begini, dagunya sudah kayunya sudah tersangkut di punya dagu, berarti dorang tahu bahwa kali ini itu panas. Kemarau. Iya, kemarau. Jadi dorang sudah hitung sudah. Ini sudah masuk dorang dayung sampai lihat berarti kemarau. Itu indikator kemarau. Dorang mulai aktivitas ke ini tuh sudah persiapan. Baru kayu itu bisa terlepas kan tidak Om? Nanti terlepas. Kalau sudah air banyak dia terlepas. Dia terlepas. Makanya tete dorang dayung dorang sampai dorang lihat tidak ada, berarti musim hujan. Musim ini hujan. Gitu. Biasa kan musim kemarau itu dia dari bulan 4 sampai Agustus sampai September lagi baru dia bisa. Baru hujan lagi ya? Iya. Ini sebuah kearifan lokal yang dipercaya dari turun temurun dulu teman. Dari tete-tete zaman dulu. Oke teman-teman, di sini tuh katanya juga kalau malam masih ada lau-lau. Lau-lau ini adalah kanguru Papua ya. Jadi beda dengan kanguru yang ada di Australia. Ini saya juga temuin banyak di Taman Nasional Wasur yang ada di Merauke. Dan vegetasinya sudah berubah ya. Dari pertama kita masuk Kali Kasim tadi itu kan kanan kirinya tidak ada batu kars. Nah sekarang sudah mulai banyak batu kars di sepanjang sungainya. Dan dengan terjaganya hutan yang ada di sekitar sungai ini, pasokan air bersih, air sungai ini pasti akan melimpah teman-teman. Nah kalau hutannya dibabat ya bisa jadi banjir dan Kampung Salaven bisa hilang nanti kalau banjir. Nah ini kenapa pentingnya menjaga hutan di tanah Papua. Itu masih agak-agak merinding ya. Sini ada buaya nggak sih? Gokil sih, ini gokil. Ini pengalaman luar biasa yang bisa saya dapetin. Ini ada jalan kah? Bukan? Oh kampung? Dulu kampung pertama Salaven di sini. Oh, dulu kampung pertama Salaven di sini ternyata teman-teman, di atas itu. Ini dermaganya di sana. Bukan dermaga, jadi tempat ini. Baru aja di Mahakam kita nyari riam ya. Di sini ada riam juga ternyata.
Oke teman-teman, di depan ini adalah ujung dari Kali Kasim yang bisa dilewati boat. Jadi sudah tidak bisa naik ke atas lagi karena memang ada riam atau ada celah kecil sempit yang tidak bisa dilalui oleh perahu. Bahkan longboat tidak bisa naik juga teman-teman. Dan di sini sekeliling itu kita dapat melihat bebatuan kars yang dengan pohon-pohon yang hutan tropis yang sangat lebat. Dan melihat seperti ini terus sementara isu di tempat lain sudah ditebangin tuh merasa bersyukur banget teman-teman. Alam di sini masih dijaga dengan baik dan masyarakat Salavan juga masih percaya bahwa ketika alam dijaga, alam juga akan menjaga mereka. Gokil sih. Ini banyak kearifan lokal yang bisa kita gali, kita pelajari dari masyarakat di Salavan yang ada di Misol Utara ini. Menarik. Jadi pengen berenang, dari tadi aku pengen berenang teman-teman. Ini saya berdiri atas batu. Nah, dulu di sini pelabuhan Kampung Salavan yang lama, teman-teman. Batu ini tidak boleh dinaikin, teman-teman. Kalau dia berani naik, dia akan tuli. Nah, ini pelabuhan kampung dulu. Hah? Oh, iya tuh injil masuk di tanah Papua. Itu tadi ada buletan. Orang terutama kan tinggal di Pakal. Ada yang tinggal di Kampung Lama di Elan, ada yang tinggal di Waron. Baru kalau kampungnya jauh tidak naiknya? Jauh, ya, sekitar ya tidak ini, tapi kalau kita ukur hampir 1 kilo lah. Oh, naiknya ya? Iya. Mereka turun dari sini tinggal di Muara Kasim Kalim. Di situ ada berapa tahun, orang kembali lagi. Ada yang masuk itu ikut saudara-saudara di Kampung Lama Pakal Elan. Ada yang kembali kemari. Baru Kampung Lama kosong sekarang? Kampung Lama kosong? Sudah. Semua sudah turun ke Salavan. Habis itu mereka kembali lagi. Sudah di Elan langsung tahun 1971 langsung mereka turun ke Kampung Salavan semua? Iya, sampai sekarang. Tapi orang masih ada main-main ke Kampung Lama ke tidak? Ya, main-main. Ada rumah lagi pakai seng di Kampung Lama Elan. Ya, sementara kan masyarakat sudah ini. Orang sudah bikin program begitu. Di mana tempat Kampung Lama, berarti di situ ada rumah. Terima kasih Om. Wilayah Salavan itu? Ya, wilayah Salavan. Yang ini Margadai, yang sebelah ini toh, yang ini Margalan. Margalan yang Bapak Kepala Kampung.
wilayah tanah adat. Tanah adat ya. Jadi untuk Salaven itu mungkin kita Matbat itu yang lain di kampung lain saya tidak tahu, tapi khususnya Salaven dia berpisah dari macam terpisahnya dari kali saja. Sungai saja ya. Iya. Bedanya ya. Kaulayatnya ya Om. Iya. Jadi kalau ceritakan kan anak-anak dia bisa tahu karena tidak di kali sungai, di sungai ini sebelah sini marga ini, sebelah sini marga ini. Ya kita ini. Marga Lan, sebelah sini marga Marga Dai. Dai. Nanti marga Dai dia dari sini sampai di kali yang Waigama ke sana itu. Batas Waigama sama Ya. Salaven itu. Oh. Bukan Waigama Salaven, lewat Waigama lagi. Oh, gitu. Luas ya? Iya, lewat Waigama lagi, ujungnya Waigama. Ujungnya Waigama baru diputus. Luas sekali Putus berarti baru ya. Nanti iya, marga Dai luas. Nanti dari situ lagi Margalan yang bagian matahari turun. Dorang bilang ada Margalan lagi. Itu dorang ada berapa ini? Di situ ya. Apa? Ini ada babi tadi. Oke teman-teman, saya sama Om Karel dari kelompok Sasi Sakandai. Dan kita lagi tadi muter-muter kesini lihat bagaimana wisata alam yang ada di sini. Hutannya masih terjaga banget ya. Kita tadi ke Kali Biru toh, Kali Biru, terus ke Dagu Babi, terus ke ujung tadi sana. Menarik. Jadi itu belum banyak yang tahu tempat ini ternyata. Jadi ini bagaimana caranya nanti supaya ekowisata itu hadir di sini dan ketemu bisa ambil manfaat toh dari ekowisata yang ada di sini. Ini tempat-tempat cara adatnya ya? Tempat makan siang di sini. Oh. Upacaranya kita di sana. Itu papan kasih toh? Mana masih di sana? Oke.
Setelah puas main di Kali Kasim, perjalanan kami lanjutkan ke salah satu pulau yang lokasinya ada di depan kampung. Wah, melihat dari kejauhan aja saya sudah takjub dengan keindahannya. Namanya Pulau Muslat, tidak berpenghuni tapi alam di sini indah banget. Air laut yang jernih, pasir pantai yang putih bersih, dan alam bawah lautnya yang masih terjaga. Wah, pengen nyebur rasanya teman-teman. Tapi Bang Irfan bilang kita sebentar aja di sini karena harus persiapan untuk penyambutan tamu datang nanti sore. Ya, semoga saja besok bisa kembali ke sini dan berenang ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat siang. Aku ucapkan dari pulau apa ini ya teman-teman? Ini ada salah satu pulau di depan Kampung Salaven. Saya belum nanya ini pulau apa. Tapi lihat pasir putih, terus air jernih Tosca, dan katanya di dekat sini tuh banyak karang-karang yang bagus untuk snorkeling gitu ya. Jadi kita nyantai-nyantai di sini, menikmati suasana siang yang lumayan panas, tapi gila sih. Dan di sini tuh ada beberapa pulau yang memang tempatnya tidak jauh dari kampung. Kita tadi naik speedboat ke sini ya sekitar 15 menit, 20 menitan udah sampai. Dan pulaunya gila sih, ini keren banget. Sini pulaunya tenang banget teman-teman. Asli gokil. Dan enak nih menikmati suasana siang seperti ini. Gokil. Indah banget. Dan ini tuh ada beberapa pulau ya, ada beberapa pulau-pulau begitu. Dan kalau lihat di Google Map, di Google Earth itu memang banyak pasir putih di sekeliling situ. Wah. Ini namanya Pulau Muslat, teman-teman. Di sini kan tempat pembuatan alat pertama di sini tuh. Buat apa? Pembuatan transportasi. Pembuatan? 2000. Oh, sasi. Tidak. Buatan apa? Apa? Dari ikan bikin. Oh, ini kegiatan di sini. Iya, Oh. 2000 berapa? Nanti baru nanti kan ikan masuk 2000 berapa? Oke.
kan jam 10. Tunggu, paling jam 1. Saya sudah lihat itu. Ini masuk lokasi nih, lokasi. Kelihatan dari sini. Apa? Duyung. Kalau kaliyu? Kaluyu. Kaluyu higiu. Hiu. Kalau diyun? Dugong. Oh dugong. Dugong. Mamalia dugong. Kita punya itu tuh. Yang but tadi kan? But tadi, diyun. But diyun dia pun nama. Kebanyakan kalau